Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penyaksi kelas Inspirasi Menulis Kim dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada tayangan ini kita kembali bisa menyaksikan kelas Inspirasi Menulis dengan tujuan untuk mengembang tumbuhkan minat kita dalam terus menulis. Adapun tema tayangan kali ini adalah 8 sastrawan Indonesia yang karyanya sampai di mancanegara. Jangan lupa kawan untuk di subscribe, loncengnya juga ditekan sehingga notifikasi dari Kim bisa Anda saksikan terus. Perlu diketahui hadirin yang berbahagia, narasi dalam video ini Kim ambil dari Pekam, agar diketahui bersama bahwa Pekam merupakan channel YouTube yang bergerak dalam tulis menulis, terutama dalam masalah sastra. Selamat menyimak selanjutnya akan narasi video ini. 8. NH Dini, sastrawan yang memiliki nama asli Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin ini merupakan seorang penulis feminis yang telah menghasilkan puluhan buku, dan beberapa di antaranya telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Di antara beberapa karyanya yang terkenal adalah Pada Sebuah Kapal, Laka Barka atau Namaku Hiroko, Pertemuan Dua Hati, dan masih banyak lagi karya lainnya. Berkat karyanya, Dini dikenal sampai mancanegara dan dianugerahi berbagai macam penghargaan. Di antaranya adalah Sri Red Award di bidang sastra. Number 7. Ahmad Tohari. Lewat karya novelnya yang berjudul Ronggeng Duku Paruh, namanya dikenal sampai mancanegara. Sosok Serintil dalam novel tersebut begitu fenomenal hingga sejumlah negara tertarik mengangkat kisahnya dalam bahasa mereka. Novelnya telah diterjemahkan ke bahasa Tionghoa, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Ahmad Tohari mendapat sebuah penghargaan dari Sri Red Award dan Sastra ASEAN pada tahun 1995. Dan di tahun 2007 ia menerima penghargaan dari Rancage. Selain Ronggeng Duku Paruh, masih ada karya lainnya yang berjudul Kubah, Bekisar Mirah, dan Orang-Orang Proyek. Number 6. Muhtar Lubis. Bagi Anda yang menyukai sastra, pastinya sudah tidak merasa asing dengan sastrawan yang bernama Muhtar Lubis ini. Karya-karyanya seperti Harimau-Harimau, Maut dan Cinta, dan Musim Gugur dicatat dengan tinta emas dalam sejarah sastra Indonesia dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Di samping dikenal sebagai seorang sastrawan, Muhtar juga merupakan seorang tokoh jurnalistik Indonesia. Nama besar Muhtar Lubis di kancah internasional terbukti dengan berbagai penghargaan internasional yang diperolehnya, yakni Ramon Magsaysay Award pada tahun 1950 dan World Association of Newspapers Golden Pen of Freedom Award pada tahun 1967. Number 5. Taufik Ismail adalah seorang sastrawan yang cukup populer yang tetap dikenang hingga sekarang lewat karyanya yang indah. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi tepat pada tahun 1935
Ia lebih dikenal sebagai penyair. Sudah banyak karya yang telah ia ciptakan. Tentunya sebuah karya sajak saja yang indah sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di antara salah satu karyanya ada yang diijawantahkan menjadi sebuah lagu dan dipopulerkan oleh Bimbo. Karya-karyanya kini juga sudah banyak yang diubah ke dalam bahasa Inggris dan Rusia. Selain itu, beliau juga sudah menerima berbagai penghargaan. Di antaranya Cultural Prize Award dari pemerintah Australia pada tahun 1977 dan juga Southeast Asia Award dari kerajaan Thailand di tahun 1994. Number 4. Chairil Anwar merupakan seorang sastrawan yang populer dan fenomenal lewat karyanya yang berjudul Aku. Karya yang berjudul Aku ini masih dinikmati hingga sekarang. Pria yang menjadi inspirator di dunia kesusastraan ini dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1922. Chairil Anwar sangat piawai dalam menulis sebuah puisi. Ia sangat pintar dalam menempatkan diksi ketika menulis puisi sehingga karyanya mampu menghipnotis sang pembaca. Selain karyanya yang berjudul Aku, ada lagi karya lainnya yang tak kalah fenomenalnya, yaitu sebuah karya yang berjudul Antara Karawang dan Bekasi dan Cerita Buat Dinta Maela. Puisi-puisi tersebut tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di dunia. Puisi tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing seperti Inggris, Belanda, Jerman, Rusia, dan Latin. Number 3. Andrea Hirata. Sastrawan yang satu ini tidak kalah fenomenalnya seperti sastrawan yang lainnya. Lewat novelnya yang berjudul Laskar Pelangi menjadikan ia sangat dikenal di Indonesia, di mana dalam novel Laskar Pelangi tersebut tertuang dari sebagian perjalanan hidup sang penulis. Lewat Laskar Pelangi juga Andrea Hirata dikenal sampai mancanegara. Tercatat kita bisa menemukan novel Laskar Pelangi di 20 negara berbeda. Pria asal Belitung itu juga telah mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya pada Festival Buku di New York 2013 dalam kategori fiksi. Andrea Hirata juga menerima sebuah gelar kehormatan Doctor of Letters dari University Warwick di Inggris pada tahun 2015 silam. Number 2. Pramoedya Anantatur adalah merupakan seorang sastrawan. 4 buku tersebut ditulis ketika menjadi tahanan politik di Pulau Buru. Number 1. Buya Hamka adalah seorang tokoh dan sastrawan yang tetap dikenang dan dikenal hingga sekarang lewat karya romannya yang sangat menyentuh hati. Dan tak kalah pentingnya juga beliau adalah sosok dengan sejuta prestasi dan seorang cendekiawan yang telah berkontribusi besar terhadap bangsa ini. Karya beliau yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk telah berhasil diangkat ke layar lebar dan membuat publik terpesona dengan karakter Zainuddin dan Hayati dalam film tersebut. Selain novel tersebut, Di Bawah Lindungan Ka'bah juga sudah diangkat ke layar lebar beberapa waktu lalu.
Karya roman dari Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama penanya Hamka juga telah diterjemahkan ke bahasa asing termasuk Arab. Tak hanya aktif di dunia sastra, Hamka juga dikenal sebagai tokoh terkemuka Muhammadiyah. Dia sempat menjadi sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Di bidang akademik, Hamka juga sering diminta untuk mengisi seminar dan ceramah. Untuk segala kontribusinya, Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia pernah mengganjarnya dengan gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustafa Jakarta telah mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Demikianlah tayangan singkat ini terkait dengan 8 sastrawan Indonesia yang karyanya mendulang hingga ke mancanegara. Nusantara ini. Semoga para penyaksi kelas inspirasi menulis dapat menyenangi tayangan-tayangan yang akan kami persembahkan kepada pemirsa semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum.